Halo, Baik, akan saya mulai acaranya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. halo Bu Vika, belum bisa masuk penuh. Oh, Ya, atas sini aja, yes no. Nanti kalau share screen-nya gimana? Bu Vika karo dirimu, Dit. Dit, loh, hilang. Wow, datangi turu ya udah. Ya, ya. baik, sembari menunggu Bu Fika hadir, mungkin bisa saya buka dahulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu A. Ituandari Saptika Dewi, SSM Medcom, selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Dengan hormat Bapak Muhammad Rizky, SIKOM Medcom, selaku Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Dengan hormat Kakak Olda Sutansa, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Dengan hormat dosen wali Ilmu Komunikasi Untak Surabaya, dan juga dengan hormat teman-teman yang telah hadir pada acara hari ini. Di kesempatan kali ini, dengan saya, Sierra, sebagai moderator acara, hari ini kita akan melaksanakan pengarahan terkait KRS yang akan kita lakukan besok, dan juga pengarahan terkait pembelajaran semester selama semester genap ke depan, yang akan disampaikan oleh Bu Vika selaku Kepala Prodi, dan juga nanti ada sedikit informasi dari Pak Rizky selaku Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Sebelum kita memasuki acara hari ini, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Saudara Olda Sutansa, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Budaya, salam dan rahayu. Yang terhormat Kaprodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya, Ibu AAI Trihandari Saptika Dewi, Medcom. Yang saya hormati Kepala Lab Ilmu Komunikasi FISIP Untak Surabaya, Bapak Muhammad Rizky, SIKOM Medcom, dan beserta teman-teman yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini teman-teman kita bisa melaksanakan kegiatan KRSD. Ini sudah memang kegiatan tahunan, bahkan setiap semester ketika kita mau menyusun KRS itu kita memang selalu mengadakan acara ini. Karena apa? Memang ini sangat penting. Informasi-informasi mengenai mata kuliah apa yang akan kita tempuh di semester depan, mata kuliah apa yang berpraktikum, lalu syarat-syarat apa saja untuk skripsi dan lain-lain, itu tersampaikan di sini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin sekarang menginjak semester 2 atau sekarang menginjak semester 4, ini akan banyak informasi mengenai mata kuliah yang akan kalian tempuh di semester selanjutnya. Semoga acara hari ini lancar dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Olda atas sambutannya, dan ini Bu Vika telah hadir. Langsung saja disambut oleh Ibu Apriandari Saptika Dewi, Estos Medcom, selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ketua Himakota, Olda Sutansa, dan seluruh teman-teman di jajaran Himakota, selamat pagi. Yang terhormat Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi, Pak Muhammad Rizky, kepada Ibu Beta Puspita Ning Ayodhya, selaku Kepala Lab Entrepreneurship,
Saya ucapkan juga selamat pagi dan teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat. Semoga tetap bersemangat walaupun hampir 1,5 tahun ya, hampir 1 tahun lebih kita terhubung hanya melalui daring. Dan pagi ini kita melanjutkan sebuah kegiatan yang insya Allah menjadi tradisi untuk program studi ilmu komunikasi yaitu KRSD yang semakin hari, artinya dari semester ke semester mengalami kemajuan-kemajuan penting dalam arti kalau melihat partisipasinya cukup banyak ya teman-teman yang bergabung dan mudah-mudahan ini akan mempermudah teman-teman semua dalam memprogram kegiatan studinya selama 1 semester ini. Mungkin saya langsung saja ke pemaparan untuk pagi hari ini sehingga nanti kita juga bisa cukup banyak melakukan diskusi atau tanya jawab. Tentu saja selain dalam kesempatan ini teman-teman juga nanti bisa berkonsultasi dengan dosen wali masing-masing. Saya bisa share screen? Ya. Ini ya. Yang pertama saya mau menyampaikan dulu tentang kalender akademik kita ya selama 1 semester ini. Jadi 1 semester ini akan berakhir pada bulan Juni, sehingga teman-teman mempunyai cukup waktu untuk memanfaatkan seluruh semester untuk teman rencanakan dari awal ya. Memang akan sangat baik kalau kita bisa merencanakan seluruh program kuliah kita itu sejak semester 1. Jadi kita harus berangkat dari pemikiran saya lulusnya nanti semester keberapa kira-kira gitu. Jadi bukan merencanakannya itu per semester. Oh nanti gambaran yang utuh tentang masa studi kita selama 7 sampai 8 semester itu kira-kira akan seperti apa gitu. Itu akan memudahkan teman-teman untuk merancang termasuk juga resources atau sumber daya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan mata kuliah itu. Yang dimaksud dengan sumber daya termasuk biaya, kemudian kira-kira teman-teman merencanakan aktivitas lain di luar perkuliahan itu apa, itu bisa dirancang dari sejak awal kalau memang rencana studi ini sudah teman-teman persiapkan dari sejak awal. Nah, saya mau menyampaikan untuk per bulannya dulu ya, per bulannya. Untuk bulan Januari sudah kita lewati, sekarang ini di bulan Februari sudah pertengahan. Jadwal pengisian KRS kita adalah tanggal 15 sampai dengan 19 dan oleh universitas karena ini terkait dengan ketersediaan atau kekuatan jaringan ya, maka ini dibagi-bagi per prodi kita tanggal 16 ini. Insya Allah sampai dengan pukul 23.59 Anda masih bisa melakukan KRS. Saya belum tahu kalau misalnya besok itu masih dibuka atau tidak, tapi jadwalnya memang tanggal 15 sampai dengan 19. Mudah-mudahan ada peluang untuk sampai dengan tanggal 19 masih tetap bisa menginput gitu. Jadi ini kaitannya dengan jaringan. Biasanya kan rebutan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini semua melakukan KRS dari rumah masing-masing, mudah-mudahan itu cukup meringankan dan memudahkan kuota ya, sehingga tidak terlalu berjubel bandwidth-nya. Kemudian hari tanggal 25 Februari itu kita akan melaksanakan pengarahan magang. Jadi untuk semester 5 ke atas ini pengarahan magang wajib diikuti tanggal 25 Februari karena walaupun sekarang ini teman-teman saya harus sampaikan kita ini memberlakukan 2 tipe kurikulum, yaitu kurikulum yang berbasis KKNI dan kurikulum merdeka.
teman-teman yang sekarang ini semester 2, angkatan 2020, Anda sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Sedangkan angkatan 2017 sampai dengan 2019 itu menggunakan kurikulum KKNI. Apakah bedanya? Sebenarnya bedanya tidak terlalu signifikan, mata kuliahnya sebagian besar sama, karena memang dari sejak kurikulum KKNI itu dirancang, itu desain bisa sustain gitu ya, bisa menjawab tantangan sampai dengan paling tidak 10 tahun ke depan. Ada mata kuliah baru seperti mata kuliah data science itu semester ini masuk ke tahun kedua ya. Jadi mata kuliah yang memang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan karir teman-teman ke depan. Kemudian pengarahan skripsi. Skripsi itu bisa ditempuh setelah teman-teman SKS-nya tercapai 130. Kalau di kurikulum sebelumnya 120 SKS sudah bisa mengajukan skripsi. Di kurikulum KKNI dan kurikulum Merdeka, skripsi baru bisa ditempuh setelah terkumpul SKS 130. Itu ya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa menghitung, walaupun sekarang masih semester 2 dan semester 4, kira-kira berapa sudah SKS yang tertempuh gitu, sehingga Anda bisa memperkirakan kira-kira kapan gitu mau skripsi, mau semester 7 atau semester 8. Kemudian pada bulan Maret itu ada, di awal Maret itu ada KRS susulan atau KPRS, ini menjawab juga pertanyaan yang mungkin ada kaitannya dengan pembayaran ya. Bu, saya belum bisa melunasi SPP bulan Februari gitu misalnya ya. Ini ada peluang begitu dari universitas memberikan agenda untuk KRS susulan dan KPRS. Misalnya Anda sudah melakukan KRS hari ini, kemudian kayaknya ada yang harus diganti deh. Nah, manfaatkan KPRS pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Maret. Nah, sesudah itu bagaimana? Sesudah itu mohon maaf, memang rutenya jadi agak panjang gitu ya. Jadi harus menghubungi biro akademik gitu, harus ada beberapa prosedur yang harus dilewati karena memang kaitannya dengan sistem. Jadi upayakan untuk memenuhi tanggal-tanggal ini supaya teman-teman tidak terlalu direpotkan oleh urusan administrasi. Kemudian kalau mau cuti gimana Bu? Cuti itu baru bisa diambil oleh mahasiswa minimal semester 3. Jadi kalau semester 2 nanti sudah mau cuti itu berarti kalau tahun depan mau aktif lagi terhitung adalah sebagai mahasiswa baru. Jadi dihitung biayanya pun sebagai mahasiswa baru. Jadi ngulang lagi dari awal, harus membayar biaya pendaftaran, kemudian ada komponen-komponen biaya lain persis seperti mahasiswa baru. Jadi kalau memang mau cuti studi, upayakan jangan di semester ini gitu ya, yang semester 2. Semoga tidak ada halangan yang terlalu berarti sehingga Anda tidak perlu sampai cuti studi. Karena lebih banyak bebannya nanti kalau cuti sejak semester 2. Semester 3 itu insya Allah mulai bisa diajukan permohonan cuti studi. Kemudian perkuliahan kita itu akan berlangsung mulai tanggal 8 Maret sampai dengan mohon maaf, ini sebelum UTS ya, 8 Maret sampai 23 April itu perkuliahan pertemuan 1 sampai 7, kemudian ETS 26 sampai 30 April atau ETS disebut juga sebagai pertemuan ke-8 gitu ya. Mengapa? Jadi teman-teman perlu tahu untuk kurikulum kita itu memang sebenarnya tidak ada istilahnya itu tidak harus ada ETS. Tidak harus ujian yang ditempat pada tanggal itu gitu. Karena evaluasi itu sudah merupakan bagian dari perkuliahan. Jadi penilaian itu kalau kita mengacu pada kurikulum yang kita gunakan, itu berarti dari pertemuan 1, 2, 3 sampai 8 bisa saja penilaiannya ada di antara pertemuan-pertemuan itu gitu. Jadi
nanti kebijakan dosen masing-masing, dosen pengampu masing-masing, apakah semua nilai akan dikumpulkan pada pada hari UTS, pada kalender UTS, atau mungkin UTS tinggal mengumpulkan gitu ya. Nanti teman-teman akan menghadapi beberapa tipe ujian yang bisa jadi masing-masing dosen pengampu itu bisa berbeda. Terutama kalau misalnya mata kuliahnya adalah mata kuliah berpraktikum. Bisa saja ETS-nya itu bukan pada hari H, tapi sebuah proyek yang dikumpulkan pada hari H gitu ya. Jadi itu menjadi satu kesatuan utuh perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Kemudian setelah UTS dimulai lagi perkuliahan tanggal 3 Mei sampai dengan 25 Juni. Itu sampai dengan pertemuan ke-15, EAS atau pertemuan ke-16 itu tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2021. Sama, artinya bahwa bisa saja EAS itu merupakan puncak ya, seperti kalau mata kuliah teori bisa saja ujiannya atau evaluasi terakhirnya adalah pada saat EAS gitu, tapi mata kuliah lain mungkin beda tipenya gitu ya. Jadi tanggal-tanggal ini yang perlu teman-teman cermati, jangan sampai miss gitu ya, nggak masuk UTS atau nggak masuk UAS karena mungkin akan berpengaruh pada kartu hasil studi Anda. Kemudian untuk jadwal ujian yang lain, kalau magang memang ujian karena kita melakukan konfirmasi gitu ya. Melakukan konfirmasi tentang apakah pelaksanaan magang memang sudah sesuai dengan yang ditentukan baik oleh program studi maupun oleh tempat magang gitu. Itu ujiannya adalah tanggal 6 Juli sesudah UAS, sedangkan ujian skripsi tanggal 7 dan 8 Juli. Yudisium itu penghitungan nilai terakhir ya. Jadi kalau teman-teman di semester 2 dan semester 4 belum kebayang, ini saya belum masih jauh yudisium. Jangan berpikir masih jauh, siapa tahu Anda kuliahnya cepat bagus-bagus terus IPK-nya sehingga bisa yudisium lebih awal, insya Allah, amin. Yudisium adalah penghitungan seluruh nilai yang menentukan kelulusan. Jadi mulai dari nilai semester 1 sampai semester yang terakhir diambil itu dihitung masa studinya, kemudian kecukupan nilainya gitu. Wisuda tanggal 4 September 2021. Nah, teman-teman, ini yang penting untuk diketahui yaitu alur studi ya, alur studi untuk semester 1 dan untuk semester 2. Untuk semester 2, teman-teman mungkin tidak perlu menginput secara mandiri karena kebijakan dari universitas untuk semester 2 masih berupa paket. Sehingga semua mahasiswa akan mendapatkan jumlah SKS yang sama. Jadi mungkin ada pertanyaan, Bu, saya IPK-nya 4, masa sama dengan IPK-nya 3,1 gitu misalnya ya. Sama, untuk semester 2 jumlah SKS setiap mahasiswa jumlahnya sama. Baru semester 3, 4 dan seterusnya Anda bisa meng-customize gitu ya. Anda bisa mempersonalisasi jumlah KRS Anda. Kalau misalnya teman-teman mau punya rencana, saya kayaknya semester 3 mau santai-santai mau ambil 16 SKS saja gitu misalnya ya. Soalnya saya mau kerja, mau ini, mau apa, mau. Nah, itu Anda bisa. Jadi totalnya kalau semester 3 itu kan 21 SKS. Mungkin Anda mau ambil sebagian saja. Kemudian kalau saya jatahnya 24, Bu, ini masih 21, boleh nggak ambil mata kuliah yang di semester atasnya? Boleh, asalkan mata kuliah tersebut memang tidak memerlukan semacam basis pengetahuan sebelumnya. Maksudnya begini, misalnya Anda mau di semester 6 itu ada mata kuliah seminar gitu ya. Seminar itu memang bisa diambil di semester 6. Anda semester 4 kelebihan nih masih kurang mata kuliahnya, SKS-nya kebanyakan, masih sisa gitu. Ambil seminar ya nggak bisa karena Anda belum ambil mata kuliah MPK, metode penelitian komunikasi ya. Jadi urutannya itu di semester 5 itu kan ada MPK ya. Di MPK itu Anda belajar metode penelitian karena di seminar itu Anda merancang sebuah proposal penelitian gitu. Jadi untuk mengambil mata kuliah yang di
semester atasnya itu Anda tinggal melihat kira-kira mana yang sesuai. Mari kita lihat satu-satu. Untuk mata kuliah di semester 2 ada Human Relation, ada dasar-dasar kehumasan, dasar-dasar jurnalistik, pengantar statistik, General English, sistem ekonomi Indonesia, dasar-dasar manajemen, dan pendidikan kewarganegaraan. Ya, ini apa bedanya pendidikan kewarganegaraan dan patriotisme gitu. Nanti kalau Anda punya pertanyaan begitu, karena patriotisme sudah Anda ambil di semester 1 kan, patriotisme akan lebih fokus pada mata kuliah atau konten-konten yang sifatnya kebangsaan ya, karena itu adalah mata kuliah penciri universitas. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan itu kalau di bahasa Inggris kan adalah civic ya, civic ini lebih banyak ke hak dan kewajiban warga negara, sedangkan patriotisme lebih ke kebangsaan. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membedakan antara bangsa dan negara itu fokusnya kemana supaya nanti nggak merasa kok tumpang tindih sih gitu. Nah, ketika Anda menjumpai itu di perkuliahan tumpang tindih, Anda berhak menanyakan kok ini nggak ada bedanya gitu misalnya ya. Anda tetap punya peluang untuk berpikir kritis. Kemudian dasar-dasar kehumasan, dasar-dasar jurnalistik, dasar manajemen, dan sistem ekonomi Indonesia. Teman-teman, ini semua adalah basic ya, pengetahuan dasar yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Jangan sampai Anda merasa ini ya udah itu mata kuliah dasar, kemudian nggak perlu di refresh lagi pada semester-semester berikutnya gitu ya. Karena ini basic, maka akan sangat penting untuk Anda benar-benar menguasai secara baik. Human relation itu akan kepake di profesi apapun. Mungkin nanti saya akan sharing ke teman-teman Himakota tentang profil lulusan supaya bisa di-share. Sebenarnya kita ini bisa mau jadi apa sih kalau kuliah di komunikasi ini nanti gitu ya. Nah, human relation itu adalah basisnya dari seluruh profesi ilmu komunikasi. Walaupun sekarang ini kita sudah serba digital, tapi kalau kita tidak menguasai human relation, kita tidak bisa menempatkan itu dalam konteks yang berbeda. Human relation dalam konteks komunikasi termediasi komputer bagaimana? Human relation dalam konteks komunikasi politik bagaimana? Human relation dalam konteks komunikasi lintas budaya bagaimana? Itu basis. Benar-benar dasar. Jadi pastikan Anda menguasai dengan baik karena ini sebenarnya adalah basis kelanjutan gitu ya dari pengantar ilmu komunikasi. Kemudian dasar-dasar kehumasan ini memang di awal kita memberikannya karena apa? Karena kalau kita melihat visi program studi ilmu komunikasi, humas itu adalah salah satu profesi yang sangat prospektif di masa depan karena apa? Anda lihat untuk saat ini saja, kalau teman-teman mengamati ya, saya harap mengamati bagaimana paniknya kita, bagaimana abainya kita, gitu. Ada dua kutub gitu ya. Ada yang sangat panik, ada yang sangat abai terhadap situasi pandemi. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi barangkali karena humas pemerintah tidak cukup piawai untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dengan warga negara. Banyak yang menolak pakai masker, banyak yang tidak mau berjarak dan segala macam. Humas adalah profesi yang sangat krusial, menjadi profesi kunci di masa depan dan dasar-dasar kehumasan ini diharapkan bisa membantu Anda untuk memahami sebenarnya situasi seperti apa yang harus ditangani oleh seorang humas, pengetahuan atau keterampilan apa saja yang harus dikuasai. Kalau menulis seperti apa. Nanti di semester-semester berikutnya Anda akan melihat bagaimana dasar-dasar kehumasan ini menjadi landasan bagi mata kuliah lain yang terkait dengan peminatan humas. Dasar jurnalistik ini berlaku untuk semua, ini merupakan dasar karena sesuai dengan peminatan yang kita disediakan oleh program studi ilmu komunikasi Untak Surabaya ada 4 peminatan ya. Ada komunikasi politik, humas, broadcasting, dan new media. Semua akan membutuhkan dasar jurnalistik.
basisnya komunikasi dengan media adalah jurnalistik. Jadi pastikan Anda mendapatkan sesuatu yang menjadi bekal Anda di mata kuliah ini. Pengantar statistik kalau Anda masih merasa masih merasa enggan gitu, merasa anti kepada matematika, maka mulai sekarang Anda harus menyingkirkan perasaan itu, ya. Orang komunikasi itu tidak bebas dari hitung-menghitung. Ya. Hitung-menghitung itu bukan berarti Anda harus ngitung yang sampai rumusnya susah-susah rumit banget gitu ya. Pengantar statistik sosial ini di sini memang statistik yang diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk kita, untuk profesi kita. Misalnya, Anda berminat untuk menjadi seorang humas. Saya nggak perlu statistik, Bu. Salah. Karena Anda akan mengukur berapa kira-kira efektivitas, berapa persen kira-kira efektivitas pesan Anda sampai ke audiens. Itu memerlukan statistik. Saya kerja di I.O, Bu, saya nggak perlu statistik. Oh ya? Kalau Anda kerja di I.O misalnya ya, Anda tetap perlu statistik untuk menghitung apa? Jumlah pengunjung misalnya. Jumlah pengunjung dibandingkan kalau misalnya Anda bikin event, kemudian targetnya adalah sekian ribu orang, sementara potensi crowd-nya adalah sekian juta orang, maka Anda tetap harus menghitung statistik. Apalagi sekarang. Kalau sekarang Anda menentukan jumlah audiens, karena sekarang ini jumlahnya dibatasi ya, yang boleh datang siapa saja, Anda akan mengukur berapa persen dari audiens yang memiliki ini ada kriteria-kriteria yang harus Anda hitung, dan itu memerlukan statistik. Jadi statistik ini penting ya, jangan merasa bahwa ini mata kuliah dosennya susah gitu, jangan karena dosennya. Anda pastikan bahwa ilmu ini Anda perlukan. General English akan lebih banyak bicara tentang bahasa Inggris secara umum ya, artinya kita lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ini sebagai bahasa percakapan yang basis saja, basic. Kita akan lebih banyak bicara vocabulary. Nanti di professional English di semester berikutnya, kita akan lebih banyak bicara tentang bagaimana bahasa Inggris dalam mengabadikan misalnya masyarakat di Eskimo gitu, ya kan? Karena kita kurang melihat big picture-nya, ya. Jadi kita mulai yang dipelajari di ilmu komunikasi itu sebenarnya adalah mulai dari yang mikro, mulai dari teknik jurnalistik, gimana cara menulis sampai the horizon-nya, big picture-nya. Supaya apa? Supaya Anda bisa memilih nanti ke depannya, memilih peminatan apa yang paling cocok dengan kepribadian Anda, dengan ketertarikan Anda, dengan situasi eksternal Anda gitu ya. Jadi di semester 2 ini kita akan benar-benar mempelajari hal-hal yang sangat basic, dan pastikan Anda tidak melewatkan mata kuliah itu supaya Anda memiliki pondasi yang kokoh. Begitu juga dengan dasar manajemen. Dasar manajemen lebih banyak bicara tentang bagaimana sih sebenarnya kita melakukan perencanaan, pengorganisasian ya, kemudian pengendalian dan evaluasi gitu. Untuk apa, Bu? Ya, karena kami semua mengharapkan Anda tidak hanya sekedar menjadi seorang praktisi yang di level paling bawah. Anda harus bisa memanage, Anda harus bisa mengelola. Bisa jadi Anda sudah sampai ke level manager gitu misalnya ya. Kalau memang Anda cakap memanfaatkan semua keterampilan
baik yang hard skill maupun soft skill, sehingga pengetahuan tentang manajemen ini dirasa sangat penting. Itu untuk mata kuliah di semester 2. Mudah-mudahan untuk mengetahui tentang mata kuliah ini. Di semester 4 ini kan semester 2 dan 4 ya untuk jam ini ya, betul ya. Nah, di semester 4 ada 8 mata kuliah, ada cyber communication, ada komunikasi politik, MICE, teknik wawancara, metode penelitian sosial, komunikasi visual dan fotografi, sistem hukum Indonesia, dan desain grafis. Jadi kalau Anda perhatikan ini mulai mulai advance ya, tidak lagi mata kuliah dasar, tapi Anda sudah bisa melihat ada cyber communication, kita sudah pindah dari pengantar ilmu komunikasi, kemudian human relation, kemudian ada cyber communication. Kita nggak bisa lepas dari cyber sekarang ini. Sehingga mulai dari sangat awal, cyber communication itu memang dirancang supaya Anda memahami logika berpikir digital. Cara berpikir di cyber culture, di budaya cyber itu sangat berbeda dengan cara berpikir atau logika di budaya interpersonal. Sehingga Anda sebagai mahasiswa maupun nanti lulusan program studi ilmu komunikasi terhindar dari hoax, dari menyebarkan disinformasi gitu ya. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang dianggap wajar, hoax, disinformasi. Kalau orang komunikasi prinsipnya adalah hanya menyampaikan kebenaran. Kemudian komunikasi politik ini mulai semester 3 sudah mulai menjurus ke peminatan. MICE itu singkatan dari meeting, incentive, conference, dan exhibition atau event gitu ya. Jadi MICE ini nanti akan ada Pak Rizky mungkin akan menjelaskan lebih spesifik tentang bagaimana mekanismenya, karena ini sepertinya adalah mata kuliah berpraktikum ya Pak Rizky ya. Bagian dari mata kuliah berpraktikum. Kemudian ada teknik wawancara. Teknik wawancara ini 3 SKS sendiri. Teman-teman, saya harus menyampaikan kepada Anda semua tentang evaluasi yang kami lakukan di program studi. Kita semua memiliki sebuah lag gitu ya, sebuah kesenjangan. Sebuah kesenjangan yang besar. Sarjana ilmu komunikasi atau mahasiswa ilmu komunikasi, tapi kenapa nggak berani bertanya gitu? Kalau diberi kesempatan bertanya, kamu aja, nanti aja gitu ya. Padahal ini adalah sebuah kesempatan baik untuk mendemonstrasikan kemampuan Anda. Kita ini sarjana ilmu komunikasi nanti itu bersaingnya bukan cuma dengan sesama sarjana komunikasi, tapi banyak sarjana ilmu lain yang kemudian menyeberang ke ilmu komunikasi. Dan ketika kita bicara pada sebuah teknik, yakni teknik bertanya, itu menjadi sangat urgent sangat penting untuk lebih berfokus pada apa sih yang ditanyakan. Kalau bertanya, sekedar bertanya mungkin semua orang bisa, tapi teknik wawancara itu memerlukan sebuah basis data. Mengapa saya bertanya ini? Bukan hanya sekedar memenuhi keingintahuan kita sendiri, tapi memenuhi keingintahuan publik. Logika berpikirnya sudah harus ke sana. Teknik wawancara itu adalah saya bertanya mewakili publik. Saya bertanya mewakili masyarakat. Jadi orang-orang komunikasi harus berani mendudukkan diri sebagai representasi dari masyarakatnya, minimal komunitasnya, atau paling kecil dirinya sendiri, gitu ya. Nah itu sebabnya mata kuliah semacam statistik, kemudian metode penelitian sosial itu menjadi sangat relevan ketika kita tiba pada teknik wawancara. Begitu juga dasar-dasar jurnalistik. Saran saya, kalau yang di semester 2, pastikan Anda punya catatan atau punya note pribadi gitu ya dari hal-hal yang Anda pelajari. Karena semua ini akan terpakai di semester-semester berikutnya.
Komunikasi visual dan fotografi kita sudah mulai bicara pada salah satu aspek komunikasi yang menyasar pada indera manusia. Jadi kita berkomunikasi itu kan menggunakan semua indera kita ya, mulai dari mata, telinga, hidung, bau itu adalah sebuah bentuk dari pesan juga gitu. Nah, ketika kita bicara komunikasi visual dan fotografi, maka kita bicara tentang stimulus yang akan kita rancang untuk dikonsumsi oleh mata. Apa itu, Bu? Gitu ya. Jadi komunikasi visual sasarannya pasti adalah indera penglihat. Kita harus tahu kalau memotret itu seperti apa, untuk memvisualisasikan apa. Kemudian mengapa ini digabungkan dengan fotografi dan tidak menjadi mata kuliah tersendiri fotografi? Harapan kami adalah karena kita punya laboratorium fotografi, teman-teman bisa menggunakan laboratorium fotografi itu kapanpun di mata kuliah apapun. Begitu juga di mata kuliah lainnya kami akan menyampaikan kepada para dosen bahwa proyek-proyek mata kuliah apapun itu bisa memanfaatkan fotografi, bisa memanfaatkan lab fotografi. Sehingga ketika bicara komunikasi visual dan fotografi, kita akan bicara sangat teknis pada kemampuan kita memvisualisasikan. Jadi kita tidak lagi hanya bicara tentang gimana sih cara ngeset fokus, caranya panjang pendek apa gitu. Itu diharapkan Anda sudah bisa menggali keterampilan itu melalui divisi-divisi yang tersedia di program studi ilmu komunikasi. Jadi divisi fotografi di lab fotografi itu tidak eksklusif hanya untuk pengurus. Semua mahasiswa harus bisa mengakses bagaimana sih caranya menata cahaya gitu ya, atau mengukur jarak antara objek dengan kita itu yang bagus seperti apa, angle bagaimana itu, karena fotografi itu memerlukan jam terbang. Jadi Anda tidak bisa hanya mengandalkan dari mata kuliah. Anda harus mau, Anda harus bersedia untuk involve gitu. Nah, tapi gimana Bu caranya nanti gitu? Karena kan kita nggak datang ke kampus, kita kan nggak datang kuliah. Nah, ini nanti yang memang akan menjadi sebuah formula tersendiri ya dari program studi dan laboratorium. Momen-momen virtual menjadi sangat efektif untuk subjek-subjek atau materi-materi yang harusnya itu kita bertatap muka. Berdasarkan protokol kesehatan sendiri sebenarnya ada peluang kita untuk bertatap muka, untuk berinteraksi sejauh kita memenuhi ya protokol APD-nya, alat pelindung dirinya itu apa saja, kemudian bentuk programnya seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi basis kita nanti membuat formulasi tentang kegiatan yang terkait dengan laboratorium. Kemudian mata kuliah Sistem Hukum Indonesia ini mutlak Anda kuasai dan mutlak Anda pahami. Karena apa? Karena kita tidak hanya pidana, tapi juga aspek-aspek lain dalam kehidupan termasuk media. Nah, Sistem Hukum Indonesia ini akan sangat penting untuk Anda pahami. Seperti tadi saya bicara tentang sistem ekonomi, Anda perlu melihat gambar besarnya. Negara kita ini seperti apa sih? Saya bisa berkontribusi bagi anak bangsa. Yang terakhir adalah desain grafis. Desain grafis ini mata kuliah yang sangat teknis ya. Jadi kalau Sistem Hukum Indonesia, Sistem Ekonomi Indonesia itu mata kuliah makro ya. Kita perlu membaca teori, perlu banyak memahami konsep. Desain grafis dan komunikasi visual fotografi itu sangat teknis. Gimana caranya, kemudian memilah gitu mata kuliah tipe-tipe yang seperti apa dari tiap-tiap mata kuliah yang Anda tempuh di semester ini. Yang lain saya coba
ulas saja, semester 6 itu ada hukum media, lebih spesifik dari sistem hukum Indonesia. Kemudian komunikasi pemasaran, di situ adalah Anda akan iklanan yang Anda lebih spesifik dari komunikasi politik, entrepreneurship, komunikasi. Ya, entrepreneurship komunikasi ini menggabungkan berbagai skill ya, termasuk analytic skill dan hard skill dalam hal ini sales skill ya. Karena entrepreneurship nanti ujung-ujungnya kita bicara tentang revenue. Revenue itu adalah penghasilan, pendapatan dari bisnis kita. Kemudian Cultural and Media Studies ini adalah mata kuliah yang sebenarnya terkait dengan teori ilmu komunikasi dan metode penelitian komunikasi. Jadi sifatnya adalah sangat konseptual, sangat teoritik, ya, dan perlu banyak analisis. Boleh Anda pilih satu, boleh Anda pilih dua-duanya, mana yang Anda sukai, gitu ya. Karena ini bisa menjadi mata kuliah untuk Anda ketika SKS-nya kebanyakan. Silakan pilih salah satu. Kemudian ada data science. Data science ini adalah kelanjutan dari statistik, tapi kita mengerjakannya dengan big data, ya, dengan software gitu. Nah, data science mungkin kita tidak akan bicara seperti teman-teman di teknik informatika yang bicara tentang programming, tapi kalau Anda mau membandingkan data science, itu kalau kita ambil kursus data science, itu kira-kira biayanya sekitar 27 juta, dan data science di komunikasi, di ilmu komunikasi ini insya Allah adalah mata kuliah di antara program studi ilmu komunikasi lain di Surabaya, insya Allah baru komunikasi Untak yang punya data science gitu ya. Kami di program studi itu terus mengevaluasi mata kuliah ini karena yang dikejar apa? Yang dikejar adalah bagaimana kita memvisualisasikan data, bagaimana kita menganalisis big data, gitu. Itu jadi bukan untuk programmingnya, walaupun sebenarnya data science core-nya adalah programmingnya. Data science for communication lebih banyak ke bagaimana memvisualisasikannya. Kemudian kita sudah masuk ke peminatannya sejak semester 5 insya Allah itu sudah ada peminatan, ada 4 peminatan. Public relation atau PR, peminatan PR itu ada satu mata kuliah peminatan penulisan naskah public relation. Kemudian untuk peminatan broadcasting ada penulisan dan penyuntingan radio TV, naskah radio TV. Untuk New Media, mata kuliah peminatannya adalah media komunitas, dan mata peminatan komunikasi politik, mata kuliahnya adalah semiotika politik, ini untuk semester 6. Kemudian semester 8 mata kuliahnya adalah magang dan skripsi. Nah, mata kuliah yang tersedia di setiap semester itu adalah seminar dan KKN. Jadi semester 7 boleh ambil KKN, upayakan salah satu. Ya, skripsi sebaiknya sudah KKN. Karena biasanya jadwal KKN itu bareng ya, bersamaan dengan jadwal ujian skripsi. Jadi Anda perlu merencanakan. Akan lebih baik kalau magang dengan skripsi, misalnya gitu. Atau seminar harus diambil sebelum skripsi. Kalau belum seminar tidak bisa mengambil skripsi, ya. Jadi seminar itu kita butuh 1 semester. Percuma ngambil skripsi karena seminarnya harus lulus dulu baru bisa maju, ya. Jadi seminar didahulukan. Kalau Anda mungkin semester 6 dan sudah 100 SKS barangkali ya, silakan Anda mengambil mata kuliah seminar komunikasi. Mungkin di semester 7 Anda sudah cukup untuk bisa memprogram skripsi itu. Asalkan magang, apalagi kalau diplot semua magang, KKN, skripsi jadi satu, rasanya salah satu pasti harus dikorbankan. Dikorbankan karena
kayaknya nggak cukup waktunya gitu, karena capaian pembelajarannya tidak terpenuhi. Nah, ini baru 3 yang saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Rizky lebih menyampaikan lebih lengkap. Untuk mata kuliah berpraktikum semester ini ada entrepreneurship yang merupakan mata kuliah peminatan, itu satu persatu ya, mana yang Anda ambil itu satu lab. Saya rasa itu yang bisa saya mari kita coba. Ini mungkin nanti saya lengkapi ya ke teman-teman di Himakota. Karena pagi ini Bapak Ibu dosen tidak semuanya hadir. Jadi dasar-dasar kehumasan itu Pak Insan dan Pak Dana yang mengampu. Pak Rizky juga, tapi fotonya belum masuk. Tapi Pak Rizky ada di sini ya. Kemudian dasar-dasar jurnalistik itu yang mengampu adalah Pak Edi, Pak Jupri, dan Pak Doan Widiandono. Pak Doan Widiandono adalah sampai hari ini masih jurnalis senior di Jawa Pos. Kemudian statistik sosial ada Pak Edi yang mengampu, Bu Anggra, dan Bu Niken. General English itu ada Bu Irma Santi, Ibu Dona, dan Ibu Endang. Sistem Ekonomi Indonesia Pak Widi dan Ibu Anggra. Dasar-dasar manajemen itu ada Bu Nur Santi dan Pak Teguh. Cyber Communication saya dan Bu Amalia yang mengampu, Bu Vika dan Bu Amalia. Komunikasi politik Prof Arif dan Bu Tri Yuli. Teknik wawancara ini belum semua fotonya masuk, ada Ibu Dewi dan Pak Doni atau Pak Maulana Arif. MICE dan Event Management Bu Dewi dan Pak Widi. Metode penelitian sosial ini ada 3 yang mengampu, Pak Edi, Bu Fitri Nur Habibah dan Ibu Mary. Komunikasi visual dan fotografi ini kita akan ada beberapa dosen tamu, diantaranya adalah Pak Beki Subeki. Beki Subeki adalah redaktur fotografi di Jawa Pos, dan ada Pak Gandung nanti akan bergabung dengan Pak Dana dan Pak Rizky. Pak Gandung adalah fotografer senior dari CNN. Kemudian sistem hukum Indonesia ada Pak Prof. Sam ABD Pareno dan Pak Oktian. Pak Oktian sendiri adalah kepala bagian hukum di Komisi Pemilihan Umum. Jadi selain beliau menguasai teorinya, beliau memang terjun langsung di bidang hukum. Desain grafis ini ada Ibu Nindi. Ibu Nindi adalah desainer grafis. Beliau juga mengampu mata kuliah yang sama di Universitas Kristen Petra. Kemudian Pak Dana dan Pak Adi Wicaksono. Pak Adi Wicaksono adalah CEO dari Karya Budaya. Karya Budaya adalah sebuah lembaga atau sebuah kantor desain ya. Jadi memang spesial untuk mengurus desain, termasuk desainnya branding, city brandingnya Surabaya. Hukum media dan komunikasi ada Pak Maulana Arif, ini ada fotonya tapi namanya belum tercantum, nanti saya lengkapi, saya share ke teman-teman di Himakota. Kemudian komunikasi pemasaran Pak Insan dan Pak Teguh. Opini publik dan propaganda, ini mungkin semester atas ya, ada Ibu Beta dan Ibu Herlina. Entrepreneurship Ibu Beta dan Ibu Nur Santi. Media and Cultural Studies Ibu Mary dan Pak Zainal Abidin. Kemudian Data Science for Communication ada Bapak Supangat dari Informatika, Teknik Informatika, beliau juga Direktur DSI. Komunikasi Pemberdayaan dan Pembangunan adalah Pak Jupri yang mengampu dan Ibu Nur Santi. Bu Nur Santi adalah pahlawan lingkungan yang memang memberdayakan komunitas di Surabaya ini, di daerah Beratang, untuk ecopreneurship. Jadi memanfaatkan limbah. Komunikasi internasional Bu Irma Santi dan Bu Amalia. Bu Irma Santi adalah lulusan hubungan internasional. Beliau menyelesaikan S2-nya di Belanda. Begitu juga Bu Amalia.
Beliau pendidikan terakhirnya dari Austria, jadi saya rasa teman-teman perlu banyak mengeksplor dari beliau berdua bagaimana komunikasi internasional itu bisa kita menjadi bagian dari ilmu kita. Penulisan dan penyuntingan naskah PR itu bersama saya Bu Vika dan Bu Dewi nanti. Penulisan dan penyuntingan naskah radio bersama saya. Jadi ini ada beberapa dosen tamu nanti ya. Nanti teman-teman selengkapnya nanti saya share melalui teman-teman di Himakota. Itu silakan, mungkin ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Vika atas materi yang disampaikan. Mungkin teman-teman bila ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom chat atau bisa mengaktifkan mic, tapi terlebih dahulu mengajukan diri di kolom chat. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, sambil menunggu teman-teman bertanya, ini ada pertanyaan Bu dari saya. Ya. Yang pertama, ada teman saya yang bertanya, bila terpaksa mengambil 20 SKS di semester 4 karena kasus terbatas, sedangkan IPK 3,5, di mana bisa mengambil yaitu 24 SKS, apakah bisa mengambil 2 matkul langsung di semester semester 6, maaf. Bisa mengambil apa? Bisa mengambil 2 matkul langsung dari semester 4. Apakah bisa? Bisa begitu ya, Bu? Bisa, makanya tadi saya jelaskan, sorry, mana tadi ya, kok keburu saya tutup ya. Ini. Bentar. Saya coba share screen lagi ya. Baik. Mana ini? Ini. Yang mana? Yang ini? Yang ini kan dibuka. Sorry. Bentar. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin nanti Anda bisa lihat dari sini daftar mata kuliahnya secara lengkap. Ini semester 4 kan ini ya, mata kuliahnya. Kemudian di semester 6 ini, nah yang Anda ambil silakan Anda lihat di sini. Ya. Yang paling memungkinkan untuk diambil adalah misalnya komunikasi internasional, komunikasi pemberdayaan, itu bisa. Apakah mata kuliah peminatan bisa diambil langsung di semester 4 gitu ya? Bisa saja, asalkan Anda memang apa ya, maksudnya memang benar-benar bisa berkonsentrasi, karena mata kuliah peminatan itu full of tugas, full of apa namanya itu, praktikum kan, ini kan banyak praktikumnya, misalnya public speaking, setiap minggu harus apa gitu. Kalau Anda cukup energi, staminanya cukup, silakan Anda diambil. Jadi ini sebenarnya mengukur sendiri juga diri Anda. Media relation misalnya, media relation ini harus turun lapangan. Mau nggak mau harus turun lapangan, dalam arti bisa saja Anda terkait dengan apa namanya, berkaitan dengan para eksekutif media gitu ya. Bisa saja berkomunikasinya secara online, tapi bisa juga mungkin dosen pengampu memberi tugas untuk langsung terjun ke media, dan itu tidak bisa ditawar gitu. Tidak bisa ditawar itu dalam arti kita yang harus menyesuaikan dengan situasi. Kita akan dituntut untuk berpikir kreatif. Misalnya Anda harus menghubungi eksekutif di media apa gitu. Lalu bertanya, Bu saya di pelosok loh. Kalau di pelosok, Anda mesti di pelosok itu berarti kan bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya itu bukan berarti kita mempersulit, enggak. Tapi bagaimana kira-kira Anda misalnya desa Anda dengan tempat terdekat yang kantor media itu berapa jaraknya, berapa jauh jaraknya. Bagaimana merencanakan untuk mengunjungi kantor itu, apa yang harus diperlukan dan segala macam. Itu adalah bagian dari mata kuliah kita gitu. Jadi di semester
4 itu, semester 4 belum ada mata kuliah ini ya, belum ada mata kuliah praktikum. Itu mungkin MAIS yang mata kuliahnya praktikum ya. Itu adalah bagian dari mata kuliah, bagian dari capaian pembelajaran maksud saya ya. Jadi misalnya Bu nanti gimana bikin acaranya kok sudah bukan lagi waktunya untuk bertanya gimana-gimana kepada dosen, tapi gimana ya? Lalu Anda coba stimuli gitu ya, ide-ide Anda gitu. Jadi mulai semester 4 udah nggak boleh lagi minta dicekoi gitu. Bu, minta solusinya Bu, Pak gimana solusinya, jangan gitu lagi. Anda yang sudah harus ini solusi. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah boleh nggak ambil ke semester 4? Silakan. Di semester 4 ini belum terlalu berat gitu ya. Silakan ambil di semester 6, mata kuliah di semester 6. Saran saya adalah data science. Data science bisa diambil di semester 4 kalau Anda kelebihan SKS karena tidak menuntut tidak menuntut pengetahuan dasar apapun, Anda bisa langsung belajar data science benar-benar terpisah, bukan benar-benar terpisah ya, benar-benar bisa gitu. Background pendidikan apapun bisa belajar ini, yang penting Anda tidak anti kepada matematika, tidak ada anti pada statistik gitu, mau ini bisa. Kemudian komunikasi internasional, komunikasi pembangunan. Saya rasa untuk penulisan mata kuliah yang sifatnya itu sepertinya mungkin kalau menurut saya nanti yang semester 5 ngambil semester 7 gitu. Mengambil mata kuliah peminatan itu, kalau misalnya masih ada lebihan di semester 5, ambil di semester 7-nya, mata kuliah semester 5 dan mata kuliah semester 7. Tapi kalau mata kuliah peminatan di semester 6 diambil di semester 4 itu agak berat rasanya ya. Karena ini sudah sangat teknis. Di penulisan penyuntingan naskah PR Anda harus punya basic broadcast journalism, kemudian benar-benar harus punya basic jurnalistik. Basic menulis itu ada di semester 5 gitu. Itu yang bisa saya sarankan. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Silakan. Jika kelebihan SKS di semester 4 itu kita ambil SKS di semester 6 yang hukum media dan komunikasi itu apa? Bisa, Anda bisa mengambil mata kuliah. Yang intinya adalah mungkin ditunda dulu untuk mengambil mata kuliah peminatan. Gitu. Ya. Lebih karena mata kuliah peminatan itu basisnya ada di semester 5. Sangat teknis gitu. Sangat teknis. Jadi mungkin mata kuliah yang ini ya. Yang hukum media, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran bisa diambil di semester awal. Walaupun memang komunikasi pemasaran agak berat juga sih kalau untuk semester 4. Kalau yang saya menyarankan adalah hukum media, kemudian data science, komunikasi pembangunan, dan komunikasi internasional. Komunikasi pemasaran itu karena kita bicara konseptual banget. Sangat bicara strategi. Gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Bu, terima kasih. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Bu, jika di semester 4 kan ada 22 SKS. Nah, jika kita dapat mengambil 24 SKS, kan berarti masih tersisa 2 SKS. Sementara di semester 6 mata kuliah SKS-nya jadwalnya nabrak. Jadi bila di semester 4 tidak mengambil Cybercom dan SHI matkul 2 SKS, namun mengambil 2 mata kuliah 3 SKS di semester 6, apakah bisa, Bu? Gitu. 2 mata kuliah di semester 6. Oh, terus yang di semester 4 ditinggal gitu maksudnya? Iya, betul. SHI-nya. Nanti pas semester 6 ngambil mata kuliah semester 4 gitu, dibalik gitu ya? Iya, Bu. Bisa? Bisa begitu?
Bisa Baik. begitu. Cuma mungkin ya agak catch up-nya agak Anda harus bersedia catch up gitu ya, karena ketika bicara tentang hukum media dan komunikasi itu kan harus paham tentang sistem hukum gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus dipelajari sebagai basic. Tapi nanti pas semester 6 mungkin sudah ringan bagi Anda ya, karena hukum media itu kan lebih spesifik daripada maksudnya itu kalau hukum media kan kita benar-benar mengupas pasal per pasal. Kalau sistem hukum mungkin kita akan lebih lihat makronya gitu. Jadi bisa, tapi bisa. Jawaban saya bisa kalau mau dibalik seperti itu konsekuensinya gitu ya. Harus tahu konsekuensinya saja. Ya, baik Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari Anita Sasabila. Pertanyaannya seputar apa sih new media itu Bu? Jadi Anissa ini sudah gabung di ROM, tapi mungkin kurang jelas dan masih bingung apa perbedaannya dengan broadcasting journalism seperti itu Bu. Apa perbedaannya apa dan apa? Maaf tadi ke new media terputus. dengan broadcasting journalism. Dengan new media. New media. Ya, dengan broadcasting. New media dan broadcasting. Betul, Bu. Gini. Jadi peminatan itu kan kita ada 4 peminatan ya teman-teman ya. Profilnya ada di situ. Boleh nggak di ini? Oh ya. Jadi gini, saya ulangi. Ini saya ada di laboratorium komunikasi nih. Teman-teman semester 2 belum sempat berkunjung ya. Nanti kita bikin room tour ya. Mungkin bisa di ini Mahkota untuk room tour ini kita laboratorium kita. Kembali pada pertanyaannya. Jadi ada 4 peminatan. Yang pertama ada PR, kemudian broadcasting, kemudian new media dan komunikasi politik. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa sih bedanya new media dengan broadcasting? Ya, ketika kita bicara broadcast gitu, pikiran kita selalu di broadcast lewat WA gitu ya, atau broadcast selalu gitu. Jadi broadcasting itu berkaitan dengan industri penyiaran. Industri penyiaran itu adalah radio dan televisi. Ya. Nah, new media itu adalah media berbasis internet. Apakah broadcasting itu bisa beroverlap gitu ya, bertumpang tindih dengan new media? Kan ada Bu itu TV internet, TV online, radio online, kan itu broadcasting juga. Ya, memang broadcasting itu masuk ke ranahnya new media, itu yang disebut dengan konvergensi media. Ya, tapi dua bidang ini, dua peminatan ini mengapa dibedakan, sengaja dibedakan karena new media kemudian tidak hanya melulu soal broadcasting. Jadi broadcasting itu adalah kalau nanti atau mungkin Anda sudah belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi itu membawa konsekuensi pada bentuk-bentuk media yang kita punya. Nah, pada gelombang yang terakhir itu adalah digital ya, perkembangan teknologi digital. Nah, itu mengubah wajah seluruh media kita. Nah, gelombang sebelumnya itu adalah apa yang disebut dengan gelombang terestrial gitu, ada teknologi terestrial. Kita bicara tentang wave gitu. Misalnya GSM ya, kalau Anda handphone ini itu kan gelombang yang mengawali new media, tapi broadcasting itu wire berkabel ya. Kalau nirkabel itu sudah gelombang internet gitu. Artinya perkembangan teknologi yang memasuki digitalisasi gitu. Jadi karakternya berbeda. Nah, kalau broadcasting kita akan lebih banyak bicara tentang bagaimana berkomunikasi, pesan kita menyentuh indera, mata, dan telinga.
Sedangkan ketika kita bicara tentang new media, yang kita bahas adalah bagaimana merancang sebuah pesan, bagaimana menghasilkan pesan, memproduksi pesan yang menstimulasi hampir seluruh indera kita. Gitu. Jadi lebih kompleksitasnya lebih tinggi. Maka ketika kita bicara tentang broadcast journalism dan online journalism, ini adalah dua hal yang berbeda. Broadcast journalism akan fokus pada media pandang dan media dengar, radio dan televisi. Sedangkan online journalism, media lain, media digital. Media online itu bisa saja dia TV online, tapi bisa juga media sosial. Jadi Anda bisa membayangkan ya kira-kira nanti ke depan Anda mau gitu kira-kira mau berkarya di mana, mau berkecimpung di bidang apa gitu. Karena masing-masing ini basis ilmunya berbeda. Yang satu adalah broadcasting, yang satu adalah information technology. New media itu basisnya adalah teknologi informasi. Secara teoritis, new media itu basis informasinya adalah teori informasi, basis teorinya. Sedangkan broadcasting, basis teorinya adalah komunikasi massa. Gitu. Kira-kira mudah-mudahan cukup menjelaskan. Masih bingung atau bagaimana? Bagaimana, Anissa? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari Bu Vika? Nah, baik Bu, ini ada pertanyaan. Ya, saya sambil ini. Bisa Salsabilah pertanyaan tambahan terkait magang Bu. Kebetulan Anissa ini sudah magang. Apakah bisa digunakan sebagai magang di semester depan atau harus magang lagi di semester depan, Bu? Magang itu maksimal jaraknya adalah jadi magang nanti ada pengarahannya tersendiri ya. Magang harus dilaksanakan pada semester berjalan. Ya, jadi kalau memang magang itu dilaksanakan pada saat liburan atau pada itu tidak bisa diakui sebagai mata kuliah magang. Jadi magang itu harus dilaksanakan di semester berjalan. Jadi misalnya semester ini mengambil mata kuliah magang, ya berarti pada semester itu Anda magangnya. Karena kita ada proses pembimbingan oleh dosen pembimbing, menyusun luaran, kemudian mempublikasikan luaran, gitu. Jadi tidak hanya praktek kerja, tidak hanya ikut bergabung dengan sebuah perusahaan, kemudian itu sudah bisa dianggap magang karena ada mekanisme ininya, pemenuhan capaian pembelajarannya, gitu. Harus ada dosen pembimbing. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau apakah boleh magang di masa liburan? Boleh, itu memperkaya Anda ya. Maksudnya itu memperkaya itu dalam arti begini. Anda bisa belajar kapanpun gitu. Itu akan sangat bermanfaat untuk Anda. Tapi memang tidak semua itu bisa diakui sebagai sebuah kegiatan akademik gitu. Baik Bu, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Diana Yemima, di mana Diana Yemima ini mahasiswa semester 4, kebetulan mengambil 24 SKS, dan akan mengambil mata kuliah opini publik di semester 6, Bu. Namun di share screen yang dibagikan Bu Vika, opini publik ini tertulis 3 SKS, sedangkan di Siaka tertulis 2 SKS. Jadi yang benar 3 SKS atau 2 SKS terkait mata kuliah opini publik di semester 6, Bu. Seperti opini itu. publik? Ya. Bentar ya, opini publik di semester 6 ya. Oh ya, yang benar 2, mohon maaf. Opini publik yang benar 2. Saya yang salah ketik. Ya. Lalu ini dilanjut pertanyaan dari Frida Arista. Bu, di semester 4 ada 22 SKS. Namun ternyata kita tidak dapat mengambil 20 SKS. Lalu matkul semester 4 apa yang bisa saya sebut, Bu? Semester berapa ini? Semester 4, Bu. Semester 2. Harus berapa SKS?
Sorry, putus-putus soalnya. Masih mute kayaknya. Ya. Sorry, mute itu, masih mute itu apa namanya? Mbak moderator, boleh diulangi? Halo? Atau bisa langsung ini yang bertanya bisa on kan? Ya Bu, saya mau tanya. Iya, Kan ya. di semester 4 itu ada 22 SKS kan. Lalu Mm-mm. itu saya dan teman-teman ada yang hanya mendapat 20 SKS. Oke. Lalu matkul apa yang bisa saya skip dulu Bu di semester 4? Yang bisa di skip dulu, kalau menurut saya Anda bisa kalau 22 SKS mungkin ini ya. Sebenarnya sih kalau cyber communication itu agak sayang juga karena itu basis ya. Mungkin sistem hukum Indonesia bisa atau desain grafis. Desain grafis itu Anda bisa ambil semester 6. Kemudian tapi yang penting jangan MPS ya. Metode penelitian sosial itu harus Anda ambil di semester 4. Jangan disingkirkan karena kalau enggak nanti semester 5 Anda enggak bisa ambil MPK. Harus nunggu 2 semester lagi. Ya. Jadi yang penting jangan MPS. Yang lainnya boleh Anda belakangkan gitu ya. Salah satu dari semua itu kecuali MPS. MPS harus diambil di semester 4, jangan disingkirkan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Mohon maaf ya, ini ada satu materi yang mau saya sampaikan. Ya. Bentar. Ini ya. Silakan. Atau sudah cukup? Oke. Sudah cukup kah? Gimana, Mbak Moderator? Ya, saya gantikan dulu ya, Bu. Moderatornya mungkin tadi masih Silakan. ada. Iya. Oh ya. Oh iya, iya, iya. Yang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung. Ini mungkin yang sedikit saya singgung ya. Ini adalah profil kita. Kemana sih arahnya kita ini nanti kalau udah lulus gitu ya. Ini adalah profil lulusan kita. Mungkin Anda sudah mulai mendesain dari sejak sekarang. Ini yang bisa kita identifikasi. Praktisi kehumasan gitu ya. Praktisi kehumasan itu karirnya kira-kira seperti apa? Mungkin staf humas di kantor pemerintah, di sektor swasta, di corporate ya, corporate PR. Karena PR itu ada macam-macam, ada government, ada corporate, ada PR consultant, ada PR education, jadi sangat banyak sehingga sangat penting untuk kita memahami basicnya. Kemudian praktisi broadcasting. Kalau broadcasting itu tentu saja kaitannya dengan radio TV ya, walaupun radio TV sekarang tidak murni sebagai media terestrial, tapi sudah banyak yang menjadi media konvergen. Profesinya seperti apa? Misalnya jurnalis, reporter, presenter, editor, kameramen, produser, narator, kemudian eksekutif di periklanan, di media elektronik maupun media cetak. Kalau new media seperti apa Bu gitu profesinya ya, praktisi new media dan praktisi broadcasting apa bedanya gitu ya.
Bedanya adalah praktisi new media biasanya fokusnya lebih ke social media atau mungkin lebih sifatnya ke content production ya, jadi social media specialist, content manager, content strategist, data science analyst atau online media executive gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk prospek karir yang kira-kira di masa begitu Anda lulus nanti mungkin akan lebih banyak lagi dibutuhkan. Kemudian praktisi komunikasi politik seperti apa? Manajer kampanye, kemudian konsultan politik gitu untuk Anda yang suka politik atau Anda mau menjadi politisi, ada teman kita yang begitu lulus sudah menjadi anggota DPR ya Pak Mas siapa namanya? Mas Samsul ya. Kemudian sebagai orator, sebagai pembicara publik, peneliti. Jadi kita itu banyak sebenarnya prospek karirnya, kita bisa menjadi analis media, hampir semua perusahaan atau lembaga memerlukan analis media saat ini, surveyor, peneliti di lapangan, pembantu riset gitu. Kalau wirausaha banyak sekali Anda memiliki peluang besar untuk mendirikan sebuah startup gitu ya misalnya, apakah itu berkaitan dengan aplikasi, kemudian fotografer misalnya, atau Anda memiliki rumah produksi atau apapun Anda bisa kembangkan menjadi sebuah entrepreneurship komunikasi. Dan pengajar, khusus untuk pengajar, mulai semester ini insya Allah kita ada program kampus mengajar ya, komunikasi akan mengikuti program pemerintah ini akan kita bahas secara spesifik. Jadi mahasiswa mengajar ke pelosok gitu ya. Jadi mulai semester ini juga akan bisa nanti kami akan memberitahukan lebih jauh ya, lebih detail karena magangnya mungkin tidak 1 bulan atau 2 bulan tapi minimal 6 bulan. Nah itu kami belum mendapat petunjuk pelaksanaannya tapi sangat memungkinkan mulai semester ini bisa mengikuti program kampus mengajar di mana mahasiswa mengajar menjadi asisten guru ya, bukan asisten dosen, tapi asisten guru di pelosok, di pedalaman, di desa tertinggal. Syaratnya harus di kawasan daerah tertinggal dan itu bisa dikonversikan menjadi sampai maksimal 12 SKS gitu. Jadi tidak perlu mengikuti beberapa mata kuliah karena sudah terkonversi dengan sendirinya dengan mata kuliah dengan magang kampus mengajar itu. Nanti kalau untuk yang ini akan ada pertemuan yang lebih spesifik. Kira-kira itu yang bisa saya share. Kalau mungkin teman-teman masih kebingungan, apa sih kita nanti mau ngapain sih, mau belajar apa sih gitu. Karena mungkin dulu waktu mau mendaftar masih di awang-awang gitu, kira-kira nanti aku jadi apa gitu. Soalnya milih komunikasi ikut-ikutan teman atau disuruh orang tua atau apa gitu ya. Ini paling tidak mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Gitu? Ada lagi? Ya, baik Bu. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Baik, sepertinya sudah tidak ada Bu yang ditanyakan. Ya. Mungkin nanti teman-teman bila ada yang ditanyakan lagi, bisa mengisi Google Form yang disediakan oleh panitia Hima Kota yang akan di-share di grup yang telah disediakan. Terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan. Ya. Mungkin dari Pak Rizky ada yang ingin disampaikan terkait informasi laboratorium. Kok malah tak matikan. Ya, terima kasih Mbak Zera, matur nuwun Bu Vika. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin di sini akan saya sampaikan terkait mata kuliah berpraktikum khususnya bagi teman-teman di semester 2 dan semester 4. Saya mohon izin share screen.
Sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah Sudah terlihat. ya? Oke. Loh. Sorry. Iya. Apa namanya? Di sini ada beberapa saya sampaikan untuk protokol mata kuliah berpraktikum selama masa pandemi. Memang di masa pandemi ini bisa dibilang kita sangat ini ya jarang atau terbatas sekali dalam mengakses laboratorium dan ini. Jadi memang di sini ada beberapa poin. Ini ada dasar kebijakannya, teman-teman mungkin nanti bisa saya share juga ke teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Bu Vika tadi, memang di semester 2 dan 4 ini ada beberapa mata kuliah berpraktikum. Untuk teman-teman mata kuliah dasar-dasar kehumasan, mata kuliah dasar-dasar kehumasan ini nanti dosen pengampunya ada Pak Insan, ada Pak Dana, dan ada saya juga. Gini aja. Oke. Untuk dasar-dasar kehumasan ini memang kami merancangnya praktikumnya ini adalah table manner, teman-teman. Ini untuk yang semester 2. Karena memang kondisi pandemi, ini kami sangat terus terang kami sangat kesulitan dalam mencari lokasi yang memang memungkinkan, sehingga kami harus mencari alternatif lain agar mata kuliah ini tetap bisa terlaksana untuk praktikumnya. Dan teman-teman di semester 2 ini nanti praktikumnya table manner ini teman tetap bisa mengaplikasikan etika atau hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh PR. Table manner ini memang ada kewajiban yang harus dibayarkan atau ada biayanya. Ini kurang lebih sekitar 250, itu nanti kita akan menyesuaikan lagi. Nanti akan ada pengumuman selanjutnya yang akan disampaikan oleh dosen pengampu dasar-dasar kehumasan. Jadi nanti teman-teman semester 2 menunggu informasi selanjutnya ya, bagaimana bentuk praktikum dari dasar-dasar kehumasan. Ini masih kita susun ininya modelnya. Dan untuk teman-teman di semester 4, nah semester 4 ini kemarin kan sudah melakukan kewajibannya dalam membayar atau menyelesaikan biaya praktikum table manner. Dan memang saya mohon maaf, kemarin saya mengupayakan bersama Pak Insan dan Pak Dana agar table manner ini bisa terlaksana di bulan Desember. Ternyata bleset sampai saat ini.
Dan mungkin teman-teman di semester 4 ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Pak, kami sudah terlanjur membayar. Bagaimana biaya yang sudah kami bayarkan? Nah, kemarin kami sudah berdiskusi bahwasanya di semester 4 teman-teman semester 4 ini kan ada 4 mata kuliah berpraktikum, dan kemarin teman-teman di semester 2 sudah membayarkan table manner ini sejumlah 250. Ya, dengan sangat terpaksa kami ternyata tidak kurang bisa mengupayakan untuk pelaksanaan kegiatan table manner ini, karena mengingat kondisi yang tidak memungkinkan ya teman-teman, sehingga teman-teman nanti bagi yang sudah membayar praktikum table manner ini untuk semester 4 ini bisa dialokasikan atau dialihkan untuk pembayaran 2 mata kuliah itu MAIS, dan mungkin satunya untuk nanti biayanya sebesar 150 teman-teman. 150, dan untuk yang lain ini biayanya tetap 100.000. Biaya yang teman-teman bayarkan ini akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang relevan. Artinya teman-teman dengan kegiatan-kegiatan yang relevan, sehingga kemarin ketika teman-teman sudah membayar praktikum dasar kehumasan sebesar 250, bisa dialihkan di semester ini. Artinya apa? Bagi teman-teman yang di semester 4, teman-teman nanti tinggal membayarkan 2 mata kuliah berpraktikum yang tersisa. Itu. Jadi tidak usah semua gini, kalau bingung. Di semester 4, teman-teman semester 4 ini kan ada 4 ya mata kuliah berpraktikumnya ya. Ada MAIS tadi, perencanaan event, kemudian ada desain grafis, kemudian ada komunikasi visual dan fotografi, dan teknik wawancara. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah membayar praktikum table manner, ya kan? Bagi yang sudah membayar praktikum table manner sebesar 250, ini nanti bisa dialihkan atau bisa digunakan untuk pembayaran tentunya MAIS 150, dan yang 100.000 untuk mata kuliah lain. Jadi di sini teman-teman tinggal membayarkan hanya sisa 2 mata kuliah praktikum itu. Jadi untuk semester 4 teman-teman tidak usah membayar keempat-empatnya, tapi hanya 2 saja. Ini sebagai langkah kita untuk bagaimana teman-teman tetap bisa melakukan ini. Dan bagi teman-teman semester 2 ini nanti kami masih merancang bentuk praktikum yang relevan, sehingga teman-teman nanti tetap dapat melaksanakan praktikum dasar-dasar kehumasan itu. Kemudian selain itu, untuk semester 4 ini teman-teman di semester 4 ini ada 4 mata kuliah praktikum ya. Yang pertama adalah MAIS, perencanaan event. Ini nanti dosen pengampunya adalah Bu Dewi dan Pak Widi. Jadi untuk MAIS ini seperti yang pengalaman yang sudah kita lakukan semester kemarin, 2 semester kemarin, maaf, itu pelaksanaannya adalah kurang lebih minggu ke-10 sampai minggu ke-15 perkuliahan. Nah, kemudian pelaksanaannya adalah di sini bentuknya teman-teman membuat semacam event berbentuk
webinar atau hal relevan lainnya. Kalau kemarin mungkin angkatannya Mas Olda ya, membuat event seminar webinar seperti itu. Dan memang hasil dari kegiatan teman-teman itu tentu tetap kita akan publikasikan di website Untak dan media sosial website Ilkom dan media sosial milik ilmu komunikasi di situ teman-teman. Jadi nanti untuk perencanaan event ini nanti kalau memungkinkan kita lakukan secara offline, tapi kalau masih tetap tidak memungkinkan untuk pelaksanaan secara offline, kita akan melakukannya secara online. Dan untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh dosen pengampu masing-masing. Ini untuk MES. Dan berapa Pak untuk biaya yang dibayarkan untuk praktikum MES? Ini praktikum MES ini sebesar 150 teman-teman. Gitu. Kemudian selain itu ada mata kuliah desain grafis. Nah, ini semester 4 ini praktikumnya 4 bagi teman-teman yang di semester 4 ini. Ada 4 mata kuliah praktikum yang harus ditempuh. Desain grafis. Desain grafis ini memang kita dalam proses praktikum ini kita akan menyelenggarakan tutorial-tutorial secara daring, memang tetap kita lakukan secara daring dan webinar seperti itu. Dan di sini teman-teman tidak hanya mendengarkan apa kata narasumber, tapi juga teman-teman akan dipandu untuk mengoperasikan sebuah software editing, dalam artian editing seperti Corel, mungkin menggunakan Photoshop dan sebagainya. Ini nanti akan dipandu. Jadi teman-teman tidak hanya duduk mendengarkan, tapi tidak seperti itu, tapi nanti teman-teman akan menghasilkan sesuatu dari apa yang sudah teman-teman pelajari di di kegiatan perkuliahan, baik itu tutorial secara daring maupun webinar. Dan tentunya nanti sama untuk kata terbaik dari teman-teman ini nanti akan dipublikasikan di website Ilkom dan juga media sosial Ilkom juga. Ini dosen pengampunya ada Bu Nidi, ada Pak Bagus Pradana dan ada Pak Adi. Ini untuk desain grafis. Nah, untuk komunikasi visual dan fotografi tadi mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Bu Vika ya, teman-teman. Sama, teknisnya sama. Kita mungkin untuk Komvis, ya kita biasa menyebutkan Komvis di sini. Untuk Komvis ini kemungkinan kalau memungkinkan kita juga akan melaksanakan kegiatan praktikum ini di lab. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi mungkin nanti dibagi teman-teman, dibagi beberapa sesi untuk teman-teman bisa mengakses lab, karena mengingat ukuran ruang fotografi kita itu kan sangat kecil ya. Jadi kalau misalkan satu sesi itu kita 4 orang untuk ruangan sekecil itu, saya rasa tidak efektif. Jadi kita nanti akan bagi waktu dan untuk penentuan ruang juga akan kita tentukan lebih lanjut. Ini kemudian selain melaksanakan praktikum langsung di lab, teman-teman juga nanti akan mendapatkan tutorial atau webinar dari praktisi. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Vika tadi seperti Mas Gandung dan Pak siapa tadi saya lupa, itu merupakan praktisi fotografer profesional yang memang sudah memiliki kualitas yang diakui ini. Dan sama untuk keluarannya sama, kita akan publikasikan di website. Bahkan nanti kalau
ada lomba-lomba fotografi. Ini biasanya kami mendorong teman-teman mahasiswa untuk mengikuti. Seperti ada yang semester yang lalu, ada beberapa kakak tingkat kalian, memang kami motivasikan untuk mengikuti lomba-lomba, dan alhamdulillah ada beberapa yang menjadi juara, dan tentunya ada kompensasi dari kami bagi yang maksudnya kompensasi ini bukan kompensasi terus berupa uang itu bukan ya teman-teman, seperti reward, entah itu nanti berupa apa gitu. Itu untuk mata kuliah Komfis. Kemudian ada teknik wawancara. Ini teknik wawancara. Jadi teknik wawancara ini kita melakukannya sama, memang berbasis semuanya memang hampir 90% berbasis daring ya teman-teman. Jadi untuk luarannya ini nanti teman-teman akan membuat sebuah video wawancara bersama mungkin tokoh atau orang-orang penting lainnya. Jadi kita nggak memilih, Pak, saya wawancara dengan teman saya, katakanlah Ciara wawancara dengan Olda. Olda itu orang penting, Pak, penting di mahkota. Ya itu kalau mungkin dalam segi sudut pandang kita memang kalau masih terbilang teman atau apa itu masih kurang bisa menunjukkan kualitas kita. Kita harus benar-benar membuktikan kualitas kita ketika kita menghadapi orang lain, orang yang memiliki karakter lain, orang yang mungkin ketika kita menemui itu harus membuat jadwal dan sebagainya, karena memang teknik wawancara itu bukan hanya sekedar bagaimana cara kita mewawancarai seseorang. Jadi mulai kita membuat schedule, kemudian membuat tema atau topik wawancara, kemudian bagaimana menyusun teks wawancara, itu semua ada di situ. Jadi nanti proses wawancara itu akan teman-teman pelajari semua. Dan itu harus teman-teman aplikasikan nanti di tugas akhirnya. Sama untuk publikasinya juga sama di website Wilkom dan media sosial milik prodi. Ini untuk semester 6 ini ya. Saya rasa tidak. Lalu saya skip aja. Nah ini untuk alur pembayaran mata kuliah berpraktikum teman-teman. Jadi mata kuliah berpraktikum di sini teman-teman bisa melalui transfer ya, bisa melalui transfer tanpa harus mengambil slip di TU. Jadi teman-teman melihat dulu atau tentunya mengecek dulu ya mata kuliah yang diprogram di semester ini apa saja. Itu tadi untuk semester 2 ada table manner atau praktikum dasar kehumasan, dan di semester 4 ada 4 mata kuliah praktikum yaitu MAIS, desain grafis, komunikasi visual dan fotografi, serta teknik wawancara. Kemudian teman-teman bisa mengecek tarifnya tadi untuk dasar kehumasan 250.000 itu akan kita sesuaikan. Nanti tunggu info selanjutnya dari kami, tim dosen dari mata kuliah dasar kehumasan. Kemudian untuk MAIS itu 150.000. Kemudian untuk desain grafis, komunikasi visual dan fotografi, serta teknik wawancara sama itu 100.000. Nih. Dan bisa dilakukan transfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Nanti ini akan saya bagikan teman-teman. Akan saya bagikan ke teman-teman. Ini nomor rekeningnya Bank Jatim ya. Transfer ke nomor rekening yang sudah ada. Lalu maaf. Ini sebentar. Ini kemarin sudah saya edit kok hilang ya.
Untuk nomor 3, langkah ketiga ini adalah mengkonfirmasi pembayaran dengan mengunggah bukti transfer ke ini. Sebentar saya carikan dulu sebentar ya. Jadi setelah teman-teman melakukan pembayaran itu nanti langsung konfirmasi dengan mengunggah bukti pembayaran di link berikut, link ini. Nah itu nanti di dalam link itu sudah terbagi menjadi mata kuliah berpraktikum. Jadi misalkan teman-teman saya ingin mengkonfirmasi mata kuliah dasar kehumasan. Nah, di situ nanti sudah ada dasar kehumasan. Tinggal klik dan mengisi form yang sudah disediakan. Lalu jangan lupa untuk mengunggah bukti transfer atau bukti pembayaran ya. Dan memang untuk kegiatan praktikum ini memang kita tetap sesuaikan dengan CPNK kita. Jadi teman-teman tetap akan bisa melakukan praktikum dengan sebagaimana mestinya. Dan untuk penggunaan lab itu nanti akan sedang kami susun protokol penggunaan laboratorium. Insya Allah untuk semester ini teman-teman sudah bisa mengakses lab untuk kegiatan-kegiatan praktikum. Jadi seperti yang dibilang oleh Bu Vika tadi, lab itu tidak hanya spesial dimiliki oleh teman-teman yang ada di divisi. Siapapun bisa mengakses. Katakanlah teknik wawancara. Pak, saya ingin mewawancarai, katakanlah ya, Rektor Untak, Pak. Saya sudah membuat janji dan beliau sudah siap. Saya mohon izin menggunakan katakanlah fasilitas lab, mungkin ruangan lab dan sebagainya itu. Silahkan. Tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ini sedang kami susun untuk protokol kesehatannya dan untuk form penggunaan laboratorium dan fasilitasnya juga sedang kami susun. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin dari saya itu. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang disampaikan terkait laboratorium. Mungkin karena keterbatasan waktu, bila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan nanti di form Google Form yang disediakan tim Hima Kota, yang nanti akan di-share di grup KRSD setelah sesi 2 selesai. Begitu Pak. Baik Mbak Ciara. Baik. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan dikumpulkan ya. Nanti bisa saya bantu untuk ininya menjawab. Gitu. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, nanti saya minta tolong teman-teman. Enggak guyon. Allah. Ya kalau Pak, yang penting di-briefing dulu Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak atas informasinya. Baik, sebelum saya tutup dan mengingat terkait poin-poin yang harus teman-teman note, saya akan memberikan informasi. Pertama terkait tadi form pertanyaan sudah saya sampaikan. Lalu yang kedua, besok dari tim Hima Kota juga akan men-share terkait form kekurangan kelas. Dan hal tersebut di-share ketika KRS-an. Jadi biasanya waktu KRS-an tuh ada teman-teman yang kekurangan kelas, nah nanti bisa mengisi form yang disediakan oleh tim Hima Kota, seperti itu. Lalu saya akan membacakan poin-poin yang teman-teman harus notes kembali, yaitu poin pertama, untuk teman-teman agar dapat menempuh skripsi, teman-teman harus terlebih dahulu menempuh 130 SKS, dan
dan yang pastinya sudah melewati seminar komunikasi. Lalu, untuk timeline KRS susulan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 Maret 2021, dan untuk masuk kuliah sendiri dimulai pada tanggal 8 Maret. Dan juga untuk semester 2, teman-teman semester 2 tidak perlu melakukan input KRS karena sudah dipaketkan oleh pihak kampus, seperti itu. Dan juga berikut ada peminatan yang terdapat di ilmu komunikasi untuk Surabaya, yaitu ada komunikasi politik, ada broadcasting, ada humas atau PR, dan yang terakhir ada new media. Lalu untuk semester 2, ada praktikum berupa table manner dari mata kuliah dasar-dasar kehumasan, sedangkan untuk teman-teman di semester 4 itu ada praktikum berupa MICE, desain grafis, komunikasi visual dan fotografi, dan juga ada teknik wawancara. Lalu untuk teman-teman di semester 4 yang sudah membayar biaya table manner sebesar 250.000 itu bisa dialokasikan ke pembiayaan praktikum 2 matkul, yaitu bisa MICE dengan 1 matkul yang lain dengan harga 100.000 seperti itu. Lalu untuk teman-teman semester 4 bila hendak mengambil SKS lebih di semester 6 ada mata kuliah yang disarankan oleh Bu Fika, yaitu ada komunikasi internasional, ada komunikasi pembangunan, ada data science, lalu hukum media, seperti itu. Dan untuk peminatan di semester 6, tidak dianjurkan untuk teman-teman ambil di semester 4, karena nantinya akan lebih berat ketika diambil di semester 4, seperti itu. Berikut pengarahan pada hari ini dan juga poin-poin yang telah saya sampaikan beserta informasinya. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan hadir, dan juga terima kasih Bu Fika, Pak Rizky yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Olga. Terima kasih, Tiara, sukses dan semuanya ya, tetap sehat-sehat. Amin. Ibu.